Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang istri sering melamun dan rumah bau anyir. Ini adalah kisah nyata yang berasal dari negeri Malaysia. Oke, kita langsung ke cerita. Sebuah keluarga di Malaysia mengaku kehidupannya berubah semenjak membawa pulang istri dan anaknya yang baru lahir setelah bersalin di kampung. Pertemuan yang awalnya menyenangkan untuk kedua anak yang lain tiba-tiba berganti menjadi kisah mencekam. Sebut saja Idrul. Idrul memutuskan membawa istri dan bayinya pulang setelah 2 minggu menjalani masa nifas di kampung. Keputusan ini juga dibuat karena 2 anak mereka yang lain akan mulai bersekolah. Momen ini menjadi pertemuan pertama Imran dan Ijati yang akhirnya dapat bertemu dengan adik bungsu mereka. Sejak si bungsu pulang ke rumah, 2 bersaudara itu paling sibuk membantu menjaga si kecil. Namun, baru 3 hari kembali ke rumah, Idrus mengaku keadaannya tiba-tiba berubah setelah dia mendapat telepon dari anak sulungnya yang meminta dia segera pulang ke rumah. Idrus terkesiap mendengar kata-kata Imran di telepon. Darahnya bergemuruh. Tanpa berpikir panjang, pria itu segera bergegas pulang. Saat tiba di rumah, Idrus melihat kondisi istrinya yang seperti berdiri mematung di dekat jendela. Sambil memeluk Imran, tatapannya terlihat kosong. Imran yang baru berusia 10 tahun terlihat ketakutan. Dia langsung menangis begitu melihat ayahnya tiba. Bayi yang berumur beberapa minggu itu menangis tidak berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menenangkan, namun tidak berhasil. Ketika azan maghrib berkumandang, Idrus melihat istrinya tiba-tiba menjauh dari jendela dan menuju ranjang sebelum berbaring. Pandangannya masih kosong. Mulutnya masih mengucapkan sesuatu. Tiba-tiba, istrinya mengigau, menjerit, menangis sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. Idrus mulai risau dengan keadaan istrinya, karena tidak tahu apa yang membuatnya begitu. Tidak menunggu lama, Idrus langsung menghubungi seorang ustadz untuk melihat keadaan istrinya. Setelah sholat Isya, ustadz yang dimaksud akhirnya datang ke rumah, namun tidak segera masuk ke dalam. Sebaliknya, sang ustadz malah meminta Idrus untuk keluar dari dalam rumah dan menemuinya di luar pagar. Ustadz itu berkata, "Ada yang singgah atau menumpang nih, baunya kuat, anyir banget, macam bau ikan busuk." Idrus dibuat heran dengan kata-kata ustadz, karena dia sendiri tidak mencium bau busuk seperti yang dikatakannya. Namun, adik ipar dan temannya Idrus yang terlebih dahulu tiba di rumahnya ternyata juga mencium bau busuk itu. Ustadz itu meminta sebotol air dan mulai melakukan pemagaran gaib di sepanjang pagar halaman rumah dan di depan pintu,
sambil membaca ayat Al-Quran. Anehnya, baunya hilang, tetapi tiba-tiba ada bunyi dentuman seperti ada sesuatu yang jatuh mengenai atap. Semakin Ustadz membaca ayat Al-Quran kuat-kuat, suaranya semakin menjadi-jadi. Dan kulihat Ustadz menggenggam pasir dan tanah, kemudian meniup dan melemparkannya ke atas atap. Tiba-tiba terdengar ada seperti orang yang berdiri dan berlari, dan langsung sunyi seketika. Begitu selesai mengurus bagian luar, Ustadz baru berani masuk ke dalam. Ustadz melihat istri Idrus berada di ruang tamu, sedang menyusukan bayi mereka. Ustadz melihat istri Idrus berada di ruang tamu, sedang menyusukan bayi mereka, dan terlihat seperti normal kembali. Ustadz tersebut kemudian memeriksa ke seluruh bagian rumah dan mulai membacakan doa untuk memulihkan keadaan di bagian dalam. Setelah selesai memeriksa dan membacakan doa, Ustadz itu tiba-tiba bertanya kepada saya, membuat saya tersentak kaget. Dia bertanya, apakah saya pernah berhenti dan buang air kecil sembarangan. Saya langsung teringat ketika perjalanan pulang dari kampung, saya sempat berhenti dan kencing di tepi jalan, sebab sudah tidak tahan. Kawasan tersebut memang agak gelap, dan saya kencing di belakang sebatang pohon. Tetapi saya tidak tahu jenis pohon tersebut. Ustadz berkata, dia sebelumnya sudah mencium bau busuk dan melihat bayangan sosok dengan wajah sangat buruk. Begitu turun dari mobilnya, tubuh makhluk berwajah buruk itu penuh dengan kudis. Makhluk itu sedang bergayut di bagian depan rumah Idrus saat Ustadz baru datang. Itulah kenapa Ustadz tidak langsung masuk ke rumah Idrus dan langsung melakukan pemagaran untuk mengusir makhluk tersebut. Ustadz juga berpesan kepada saya jangan kencing sembarangan, apalagi ada bayi dan ibu baru bersalin. Ini sangat disukai oleh jin Umu Sibian yang memang suka mengganggu wanita hamil, wanita baru bersalin, dan bayi baru lahir.